ekonomi rakyat yang menjadi penyangga ekonomi anggota dan masyarakat. Hal ini sangat diharapkan koperasi menjadi lembaga yang bermanfaat bagi anggotanya sekaligus menjadi ujung tombak perekonomian. Lalu bagaimana agar koperasi bangkitkan ekonomi dan sebagai soko guru ekonomi? Untuk mengetahui hal tersebut kita akan berbincang membahasnya bersama narasumber pada pagi hari ini yang sudah tersambung, yaitu Ibu Eni Atikah, Ketua Koperasi Wanita Lingga Asih Kota Cirebon. Kita akan menyapa Ibu Eni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk bapak-bapak semuanya. Saya Pian Bu di RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Baik Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lagi sibuk apa Ibu koperasinya? Koperasinya biasa sibuk simpan pinjam. Oh, simpan pinjam. Masih berlangsung ya Bu sampai saat ini Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang masih stabil. Stabil. Iya. Stabil itu dalam arti kata lancar dan SAU-nya meningkat dari tahun ke tahun gitu Bu? Pasti, Oh, pasti. Dari ke tahun ke tahun. Pasti. Sampai berapa Bu? Itu keuntungannya begitu Bu? Atau SAU-nya paling besar dibagikan ke anggotanya berapa Bu? Paling besar itu jadi gini Pak. Koperasi Lingga Asih itu kemarin tutup buku tahun 2021 mencapai 30 juta lebih per tahunnya. Nah, itu dibagikan untuk anggotanya 60% dari 30 juta itu. Iya. Intinya memang ada kenaikan begitu ya Bu ya? Oh, pasti kenaikan terus. Baik. Nah, Bu, boleh kita ketahui Bu bahwa tentunya ini kan hari ini adalah Hari Koperasi Nasional ya Bu ya, sudah 76 tahun dan konon katanya koperasi ini sesuai dengan motonya sebagai soko guru ekonomi bangsa dan negara kita. Nah, Ibu mengartikan koperasi untuk saat ini seperti apa Ibu? Koperasi, tapi saya berbicara tidak nasional ya Pak. Iya, baik, nggak apa-apa. Saya bicara koperasi untuk yang kami urus nih Pak. Oke, silakan Koperasi yang kami urus itu di Lingga Asih, Koperasi Wanita Lingga Asih yang kami urus itu ada koperasi yang berbasis RW. Basis RW, oke. Nah, koperasi yang berbasis RW itu anggotanya dari RW tersebut, segala fasilitasnya hanya dari RW tersebut, masuk ke anggotanya. Nah, untuk kenapa saya koperasinya berbasis RW? Tujuannya satu, mengangkat ekonomi kecil untuk bebas dari rentenir, gitu. Karena koperasi ini yang diprioritaskan dalam manajemennya itu adalah kesejahteraan anggota, tidak mencari keuntungan seperti bermodal yang tidak memberi kesejahteraan pada anggota, gitu ya, mengangkat ekonomi kecil lah tingkat RW gitu Pak. Ya. Nah, intinya kalau tingkat RW ini kan skupnya juga skup RW ya Bu ya? Iya, skup RW betul. Intinya kalau RW ataupun masyarakat RW lain ikut itu boleh apa tidak Bu? Kalau RW yang lain anggota ikut itu boleh, tapi ada hak-hak yang tidak dapat. Oh, ada S dan K berlaku gitu, syarat dan ketentuan berlaku gitu Bu ya? Iya betul. Nah Bu, kalau setiap koperasi ini kan ada iuran wajib, iuran pokok begitu. Nah, tingkat RW dari Lingga Asih ini seberapa Bu? Pokoknya 30.000, wajibnya 30.000. Itu dari RW ini berapa anggotanya Bu? 70 orang anggota. Oh, 70. Lumayan ya Bu ya, 70 orang ya. Ngalah-ngalahin RRI Cirebon Bu. Iya. Baik, 70 orang itu aktif Bu ya? Untuk menyimpannya ya Bu ya? Iya, untuk menyimpan. Kan kadang-kadang kan gini Bu, kalau koperasi ini kan banyak yang minjem tanpa ada yang sedikit yang menyimpan begitu. Tapi di Lingga Asih sendiri tidak ya Bu ya? Oh tidak, di Lingga Asih itu kami per tahun tabungan manusia bisa mencapai di atas 50 juta. 150 juta? Wah. Enggak, 50 juta. 50 juta, oke. Iya. Wah, lumayan besar ya Bu ya? Iya, berarti kan ada kepercayaan tuh Pak. Ada kepercayaan. Nah, ini berbicara mengenai kepercayaan Ibu ya. Nah, bagaimana ini Bu menanamkan kepercayaan kepada anggota koperasi, khususnya di RW ya Bu ya? Di RW mana nih Bu? RW berapa Bu? RW 08, Kelurahan Kecapi. Kelurahan Kecapi. Oke. Nah, ini bagaimana Bu menanamkan kepercayaan bahwa ini uang ini kalau bahasa Cirebonnya digolang ya Bu ya? Iya, betul. Di manage dengan baik agar masyarakat ataupun juga anggota koperasi ini dalam tanda kutip tadi Ibu juga mungkin visinya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat agar terhindar daripada rentenir. Nah, ini membangun kepercayaan ini seperti apa Ibu? Satu adalah pengurusnya Pak. Oke, betul. Pengurusnya harus konsisten dan fokus tentang programnya.
gitu. Kalau pengurusnya konsisten, fokus dengan programnya sesuai yang diamanatkan oleh anggota dalam rapat tahunan, itu insya Allah akan sukses lah gitu, sampai sekarang ini. Yang utama adalah pengurusnya begitu Bu ya? Pengurus. Yang pertama saya tekankan berkali-kali adalah pengurus. Karena itu koperasi anggota kebanyakan tidak mengerti. Hanya tahunya keuntungan, bayar wajib, bayar pokok, nabung, dan hasilnya ada. Nah, itu saya banget itu Bu. Iya, hasilnya ada. Hasilnya ada. Tapi begitu ya. Kalau tidak ada hasilnya berarti kembali ke pengurus. Diurus tidak gitu loh. Iya. Berarti intinya masyarakat dalam kategori RW di Kecapi ini, RW 8 ya Bu ya? RW 8 di Kecapi ini memang ini sangat apresiasi ataupun sangat menaruh perhatian besar atau menaruh kepercayaan kepada pengurus ya Bu ya? Oh iya, betul. Nah, pengurus-pengurus ini kan mungkin kan dari berbeda, mohon maaf ya, pendidikannya begitu Bu ya? Iya, betul. Nah, ini apakah juga mempengaruhi Bu dalam sistem kelola perkoperasian ini di tingkat RW loh Bu ya? Bisa menjadi pilot project di tingkat yang lainnya, katakanlah kelurahan begitu. Nah, ini seperti apa Ibu? Kan kalau pengurusnya kan terdiri dari, ada 5 nih Pak, di sini pengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara, sama pengawas. Karena di sini kan tingkat RW kan istilahnya lari ke SDM ya Pak. Iya, betul. Tidak semua S1. Bahkan pengurusnya juga tidak ada yang S1. Pengawasnya aja ada yang S1. Nah, di sini terutama kami nih, kami ketua. Ketuanya ini harus mengerti dari ujung ke ujung. Karena pembantu sekretaris dan bendaharanya apa kata ketua. Di dalam kami yang kami urus nih Pak koperasi ini. Gitu. Jadi ya kalau istilahnya dalam administrasinya, dalam apanya itu kalau di tingkat RW kami itu dominan sekali diketuai oleh ketua yang dominannya. Jadi arahan ya udah begini gitu. Bu, kalau saya ini kan melihat ataupun mendengar cerita dari Ibu Ketua ini kan ini sangat bagus sekali ya Bu ya, perkoperasian yang ada di RW 08 Kelurahan Kecapi ini. Udah ada dilirik Bu dari pihak kelurahan atau kecamatan atau bahkan dari wali kota begitu? Udah Pak. Udah. Bahkan saya didatangi OJK pernah. Kami didatangi OJK karena koperasi kami itu koperasi masyarakat. Tetapi bagus gitu, lancar. Iya, makanya betul. Dari pinjamannya, dari keanggotaannya, stabil. Bahkan waktu kena dapat COVID 2 tahun yang lalu, kami tetap eksis. Pinjamannya sampai 300 juta. 300 dalam volumenya. Dalam volume perputaran 1 tahunnya sampai 300 juta. Modal kami sudah 200 juta. Itu tingkat RW loh Pak. Iya betul, makanya ini kan saya baru sadar gitu. Ini kan tingkat RW. Tingkat RW itu cukupnya kan ya mohon maaf kecil ya Bu ya. Iya, tahu. RW kecil tapi ini dengan memanage ataupun nggolang uangnya, nggolang kepercayaan dan nggolang kepimpinannya ini sangat baik sekali begitu Bu ya. Nah ini. Bu, ini kan koperasi Silih Asi ini atau Lingga Asi maksudnya Lingga Asi ini kan bergerak di bidang peminjaman ya Bu ya. Ada ke arah lain lagi Bu, misalkan ke arah UMKM ataupun apa dan sebagainya, ini seperti apa Bu terobosannya? Seperti apa? Gini, terobosannya kami itu dalam pinjaman, tapi bukan pinjaman tidak ada pengembangan, ada pengembangan modal untuk wirausaha. Betul. Di anggota kami itu 70 orang tuh ada 27 orang punya UMKM. Dari UMKM tersebut 100% itu disubsidi, bukan disubsidi ya, permodalannya itu bermitra sama koperasi. Jadi misalnya ada anggota kami yang jualan jajanan di SD, butuh modal berapa saya proses dengan perjanjian begini. Ada butuh yang gede lagi yang jualan sembako, saya proses ini. Jadi di sini servisnya 24 jam online. Mantap. Kapanpun bisa WA pengurusnya begitu Bu ya. Ngabarin pengurusnya gitu. Bu saya pinjam ini Bu untuk ini. Oh silakan gitu ya. Iya. Emang birokrasi begitu. Birokrasinya pakai via WA dan kami punya grup Grup tentunya juga anggota ini Bu ya. Anggota grup anggota koperasi juga ya Bu grupnya Bu ya. Iya, ada grupnya. Ini juga tak share ke grup kok. Baik. Untuk mendengar, melihat ya Bu ya. Ibu wawancara dengan kami gitu Bu ya. Bu, kalau
perbandingan begitu Bu ya. Kalau ini kan masalah koperasi, kemudian ada secara kan ada dunia perbankan, dunia Iya, digital betul. dan Iya, lain-lain sebagainya iya, begitu Bu. Nah, menurut iya, Ibu nih perkembangan koperasi, oke katakanlah hari ini mungkin hari ini ya Bu ya, iya. bagus begitu ya perkembangan koperasi yang ada. Nah, untuk di masa yang akan datang bagaimana caranya untuk bisa bersaing begitu Bu? Dalam arti kata ini kan banyak lembaga pinjaman online, perbankan Iya. konvensional dan Mhm. lain sebagainya. Iya. Seperti apa Ibu tipsnya ataupun triknya untuk bisa terus ataupun diberi kepercayaan oleh anggotanya agar bisa memenuhi kebutuhan daripada anggotanya begitu Bu? Iya, untuk kalau dari kami mah Mm-mm. koperasinya harus betul-betul ini Pak, dibentuk kelompok kecil dulu Pak. Kelompok Kelompok kecil, oke. kecil, Mhm. kelompok menengah, lalu Mhm. yang kelompok besar Mhm. itu ada jurusannya beda. Oh, Misal mhm. kelompok besar untuk perbankan. Iya. Ya kelompok kecil dari bawah dibentuk Mhm. oleh dicampur tangan oleh pemerintah yang Mhm. pemangku jabatan. Nah, dari situ yang Mhm. kecil bisa akan berkembang. Iya. Mhm. Nah, kalau toh yang diurusnya yang besar-besar aja, yang bermodal MM-an, ya itu Mhm. juga bagus. Tapi orang kecilnya kan tidak mampu untuk menyangkut ke sana. Oke. Mhm. Nah, Baik. kalau dari tingkat kecilnya, misalnya kami nih tingkat RW-nya Mhm. diurus dengan baik dan dibimbing dengan baik, Mhm. permodalannya juga baik, Mhm. ya insya Allah akan berkembang sendiri besarnya. Oke. Bu, awal mula pembentukan koperasi ini seperti apa sih Bu? Dapat ilham ataupun dapat inspirasi dari mana begitu Bu? Oh gini, Iya. waktu pembentukannya kami kan ada Hmm. PKK tuh, Oh PKK iya, RW. oke. PKK Hmm, RW oke, oke. dibentuk kan mak-mak yang kumpul tuh, ibu-ibu yang kumpul. Iya, iya. Dari kumpul Ya, ibu-ibu. manajer keuangan lah ya Bu ya, manajer keuangan Iya, keluarga gitu ya Bu ya. iya gitu. Udah mama yang kumpul, Hmm, lantas hmm, kan biasalah ngobrol kanan kiri, hmm, lantas kami tim mencetus, udah dibikin koperasi aja untuk pinjam-pinjaman, saya bilang itu dengan jasa yang murah, ini. Terbentuklah tuh koperasi, iya. koperasi prakoperasi pada Hmm, Januari 2000 dibentuk prakoperasi. hmm, Nah, dalam perjalanan itu tahun 2012 kami dapat bimbingan tuh dari dinas. iya, Mungkin oke. perkembangannya bagus meren kali Iya, gitu ya. betul. Dapat bimbingan dari dinas. Lantas kami pada tahun 2012 dapat dana hibah dari gubernur Oke. 12 juta. Iya, iya. Nah, dapat dari gubernur 12 juta. Pada tahun 2012 tersebut kami dibimbing untuk menuju ke arah yang resmi, yaitu berbadan hukum. Nah, kami sudah berbadan hukum. Setelah kami berbadan hukum berjalan lagi, baru tahun 2015 kami dapat dana hadiah dari wali kota, Iya. yaitu 23 juta sekian, gitu. Nah, terjadilah tuh kepercayaan masyarakat. Iya. Sudah berbadan hukum, uangnya ada, pinjamannya sampai 10 juta, dengan jasa 1%, mereka berbondong-bondong menjadi anggota koperasi, sehingga bisa mencapai 70 orang anggota tingkat RW-nya, Oke. gitu ya. Nah, Iya. berarti kan ini kan sudah dilirik ya Bu ya oleh Iya. instansi ataupun oleh Iya, Badan iya. Keuangan tadi Ibu sempat dikatakan OJK begitu. Iya, Nah, apa betul, ya Bu iya. yang didapat dari OJK ini Bu terkait dengan penilaian daripada koperasi Lingga Asih ini Bu, koperasi wanita Lingga Asih. Iya, yang pertama waktu OJK datang tuh dinilai sehat koperasinya, Oke. ditawari modal. Oh, Tawari asik. modal itu melalui BRI dengan suku bunga yang rendah. Iya. Tapi kami di sini kami dengan anggota kan kita rapat dulu Pak, Iya. mau tidak. Mm. Nah, kalau anggota ya mau-mau aja namanya dikasih pinjaman. Tapi saya ini analis dulu. Mm. Pertama koperasi kami itu menghindari rentenir dan riba. Iya. Dan ya jadi udahlah kalau masih cukup pinjamannya dari modal sendiri ya kami nggak menerima modal dari bank. Oke. Karena bunganya akan besar nantinya. Sayang, SAU-nya kecil nantinya. Oke. Nah, Bu, RW 8 ini kan di Kelurahan Kecapi ini kan dalam tanda kutip sukses untuk memanage mengelola keuangan dalam bentuk koperasi begitu ya, Bu ya. Ya. RW-RW lainnya iri nggak sih Bu atau ingin belajar nggak sih Bu ke RW yang Ibu pimpin ini Bu? Ada. Ada, oke. Di Koperasi Wanita Liga Asih itu Pak ikonnya Kelurahan Kecapi Pak, tidak ada. Iya, iya. Tidak ada kompetitornya lah gitu. Oke. Ada. RW yang lain ada yang ingin mau belajar, yang mau apa. Ya Hmm. kami juga silakan. Saya Iya. bilang saya ajarin gitu. Iya. Intinya terbuka lah Bu ya untuk memberikan Terbuka. memberikan ilmu atau memberikan masukan Oh, pasti. agar Pasti. semuanya masyarakat khususnya di Kelurahan Kecapi ini Iya. ya seperti Ibu tadi katakan terbebas dari riba, rentenir dan Iya. lain sebagainya Iya, begitu ya, Bu betul. ya. Oke. Betul, Pak. Iya. Baik, berarti intinya masyarakat masih percaya terhadap koperasi untuk saat ini Bu ya.
Sangat percaya Pak, 100%. 100% ya Bu ya. Oke. Ya, intinya kalau masyarakat percaya itu kan karena ada hasilnya begitu. Kan Iya, dulu betul. begini Bu, terkait dengan ajakan-ajakan yang pertama itu kan dalam tanda kutip untuk meyakinkan gitu Bu. Nah, ada kesulitan nggak Bu mengajak masyarakat untuk bergabung bersama koperasi atau mendirikan koperasi berbadan hukum? Itu ada kesulitan nggak Bu pertama kalinya Bu? Nah, untuk saya tidak ada kesulitan, Pak. Karena saya pakai program. Program ke-1, program kedua, program ketiga. Program ke-1 saya pakai ilmunya keluarga berencana. Orang dulu, zaman dulu, keluarga berencana dikejar-kejar. Lama-lama dia butuh kan, mencari. Ya, mencari bidan, mencari puskesmas untuk pasang keluarga berencana, tipenya apa. Sehingga mempunyai anaknya kesedikit. Itu saya pakai itunya. Jadi awalnya kita istilahnya mendatangin warga-warga di sini, program KB-nya. Makin lama itu kan kita nantinya program mengurus baby. Program mengurus baby awalnya susah, nanti lama-lama kalau baby ini diurus, misalnya kalau ini wanita berarti bayi wanita. Nanti kalau jadi gadis, orangnya cantik soleha pasti banyak yang ngejar. Betul. Dan kenyataan ya Bu ya? Betul kenyataan. Koperasi kami itu dengan mudahnya datang jadi anggota, Lantas di samping itu kami mempunyai program sembako tiap tahun untuk anggota. Jadi kan membantu Lebaran gitu. Lantas yang kedua ada dana kematian. Setiap anggota dana kematian kami 750.000. Gitu. Jadi untuk kesulitannya insya Allah nggak ada. Tidak ada ya Bu ya? Karena memang ada program-program tersendiri gitu ya Bu ya? Untuk menarik daripada minat untuk berkoperasi begitu ya Bu ya? Betul. Baik Ibu, harapan dan pesan apa Ibu yang Ibu ingin sampaikan terhadap perkembangan koperasi khususnya di Kota Cirebon ataupun di Kelurahan Kecapi ini Bu? Khususnya untuk pemangku jabatan, koperasi berbasis RW yang programnya almarhum Bapak Haji Ano dikembangkan lagi, difokuskan lagi, dikhususkan lagi gitu. Itu kalau permodalannya tidak besar Pak, tapi kontrolnya, quality kontrolnya dari dinas yang terkait. Itu. Jadi kalau dari tingkat RW koperasi berkembang, per anggota bisa modal 10 juta dengan jasa 1%, dicicilnya itu 15 kali atau 12 kali, insya Allah Pak. Ekonomi kerakyatan yang kecil itu akan mandiri sendiri untuk usahanya gitu Pak. Baik, Ibu Eni terima kasih Ibu sudah bisa berbincang bersama RRI Cirebon. Sukses selalu terkait dengan koperasi wanita Liga ASI-nya dan semoga ini menjadi suatu pembelajaran tersendiri bagi masyarakat khususnya di Kota Cirebon bahwa contohlah koperasi wanita Liga ASI bisa memanage dengan baik keuangan ataupun juga anggotanya sejahtera makmur begitu bersama-sama. Baik, Ibu Eni terima kasih sudah berbincang bersama kami RRI Cirebon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Eni. Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Ibu Eni terkait dengan perkoperasian yang ada di Cirebon dan terkait dengan topik utama kami pada kesempatan pagi hari ini yaitu koperasi bangkitkan ekonomi rakyat, dan berbincang terkait dengan tadi Ibu Eni Atikah Ketua Koperasi Wanita Liga ASI Kota Cirebon pada pagi hari ini bahwa tentunya yang pertama adalah terkait dengan kepengurusannya. Pengurusannya seperti apa, yang bertanggung jawab dan bisa mempunyai visi dan misi memajukan perkoperasiannya khususnya para anggotanya. Baik, dan kita akan segera bersama para narasumber kami selanjutnya yaitu Pak Pandi SE, Ketua Dekopinda Kota Cirebon. Kita sudah tersambung bersama Pak Pandi untuk kesempatan pagi hari ini dan kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan Pian Pak Pandi. Iya, dengan Pian. Iya, betul Pak Pandi. Sehat selalu Pak Pandi? Alhamdulillah. Sehat walafiat, tidak kurang serta apapun. Mas Pian. Ya. Ini sumber ringan nih Pak, karena perkoperasian kita mau berulang tahun ya Pak ya. Ya, hari ke-75 ya Pak ya, hari koperasi kita. Ya, tepatnya tanggal 12 Juli ya. 2022 ini adalah hari lahir koperasi yang tepatnya pada tahun 1474 ya. 74 baik. Iya. Ya, dan ini kan sudah hari koperasi kita sudah 75 tahun ya Pak ya. Dan ini menurut Pak Pandi sendiri secara umum begitu Pak di Kota Cirebon khususnya Pak di Kota Cirebon. Kabupaten. Mohon maaf Pak, Kabupaten ya Pak ya. Ya, di Kabupaten Cirebon ini seperti apa Pak perkembangan koperasi
saat ini gitu Pak? Ya, terima kasih Mas Dian. Kalau kita lihat dari perkembangan data yang ada di Dinas Koperasi ya, yang membuat koperasi ini dari tahun ke tahun ini selalu bertambah, Mas Dian. Tahun 2021 itu ada 806 ya. Sekarang tercatat sudah bertambah hampir 14 koperasi lagi. Jadi sekarang itu ada 820 gerakan koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi. Yang artinya berarti masyarakat Kabupaten Cirebon ini berantusias ya, yaitu untuk membuat atau membentuk mendirikan lembaga-lembaga ekonomi melalui Badan Hukum Koperasi. Ya. Dan di real lapangan ya, ini yang melaksanakan RAT ya, ini tahun 2021 ini memang hanya 25%. 25%, ya. oke. Ya. Kemungkinan ya tidak banyak melaksanakan rapat anggota tahunan ini, karena ini adalah wajib bagi semua koperasi, adalah amanat Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 92, bahwa koperasi itu harus melaksanakan rapat anggota tahunan yang akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah, tahun ini kelihatannya berkurang karena mungkin adanya dampak daripada COVID ya 2019. Tentu dengan kebijakan pemerintah bahwa tidak banyak orang bergerak di lapangan. Iya, akhirnya perekonomian ya terganggu seperti itu. Barangkali seperti itu. Ya. Nah, perkembangan koperasi dari tahun ke tahun kan menurut Pak Andi ini semakin meningkat ya Pak ya. Tapi setelah beberapa tahun RAT gitu ya Pak ya, hanya 25% ya Pak ya yang melaksanakan RAT. Ini seperti apa tindakan daripada Dekopinda sendiri terhadap untuk mengontrol perkoperasian yang ada di Kabupaten Cirebon ini Pak? Ya, terima kasih. Kami di Kopinda Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya-upaya agar seluruh gerakan koperasi ini dapat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga memenuhi kewajibannya setiap tahun minimalnya itu ya. Kami di Kopinda sudah bergerak yaitu dalam rangka pembinaan langsung kepada seluruh gerakan koperasi. Kemarin sudah 40 gerakan koperasi yang kami kunjungi, yang kami bina, dan ternyata memang betul ada dampak-dampak daripada COVID-19 ini ya. Namun mudah-mudahan nanti di 2022 ini adanya program pemulihan ekonomi dari pemerintah, mudah-mudahan ada geliat-geliat gerakan ekonominya, perputaran ekonominya, sehingga bisa mempengaruhi jalannya koperasi. Ya. Nah, Pak Pandi, terkait dengan dunia digitalisasi, kemudian juga ada saingan yang lain ya Pak ya, perbankan konvensional ataupun dalam tanda kutip terkait dengan pinjaman yang lain secara digital, online digital ya Pak ya intinya. Nah, bagaimana nih Pak koperasi bisa dalam tanda kutip terus berdiri sebagai sokoguru ekonomi bangsa dan negara ini Pak? Menurut Pak Pandi sendiri ya Pak? Kami juga menekankan dan mendorong kepada seluruh gerakan koperasi agar bisa bertransformasi digital. Ya. Kita menyesuaikan bahwa sekarang ini sudah reformasi digitalisasi hampir 5.0 ya. Ya 5.0. Sehingga kita harus mengikuti dan bersaing dengan online. Kami juga ya kita mengikuti, artinya sama ya. Kita ada beberapa koperasi yang kita dorong, sudah ada 4 koperasi yang menggunakan digitalisasi. Artinya sama dengan perbankan. Artinya menggunakan koperasi digital atau Pramabulan digital mobile gitu ya. Ini sudah kita arahkan semuanya agar semua mengikuti, jangan sampai tertinggal. Karena kemajuan zaman ya, dengan adanya 4.0 ini ya, kita akan terus ya, koperasi ini bisa bertransformasi sesuai dengan tema Harkop Nasional ke-75 ini, yaitu dengan transformasi digital sebagai gerakan milenial menuju kemandirian koperasi, seperti itu Pak Tian. Ya. Nah, Pak Pandi, dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti tadi Bapak katakan bahwa tentunya ini kan ada yang masih bertahan, kemudian ada yang dalam tanda kutip mati
hidup segan mati tak mau gitu ya Pak ya. Betul, iya. Nah, ini dari jenis apa aja Pak koperasi yang masih bertahan dan dalam tanda kutip itu seperti yang kedua, opsi kedua, hidup segan mati tak mau begitu Pak. Iya, pertama yang kita pantau dan kita tahu real di lapangan, yang bertahan ini adalah koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam, ya, oke. Iya. Ada 2 jenis koperasi simpan pinjam, yaitu konvensional dan syariah. Yang tentunya ada BMT, yaitu alhamdulillah ya bertahan minimal ya, bertahan. Ya. Dan juga KUD. Memang kita akui KUD ini di tahun Orde Baru ini sangat banyak ya. Sangat banyak. Dan sekarang ini hampir berkurang banyak. Sekitar yang bertahan itu kurang lebih ada sekitar 20 KUD-an ya. Dan mayoritas yang di Kabupaten Cirebon ini yang bisa bertahan itu adalah koperasi simpan pinjam gitu Mas. Ya. Nah, itu kan kalau berbicara mengenai KUD jadi teringat masa kecil nih Pak. Masa orang tua jadi jadi pengurus KUD. KUD sekarang ini seperti apa gitu Pak? Dalam penerapannya ataupun juga masih relevankah, masih mengenalkah masyarakat sekarang dengan KUD begitu Pak? Ya sebenarnya sih sudah hampir kata-kata KUD itu hampir sudah lampau gitu ya, punah ya. Tapi kita pertahankan ya dengan memodifikasi upaya-upaya dengan produk-produknya gitu Pak ya. Bahwa KUD ini dulu pernah hanya melayani simpan pinjam dan pembayaran listrik ya dan usaha-usaha lainnya. Sekarang ini ada beberapa unit, ada koperasi simpan pinjamnya, ada usahanya, ada pelayanan pembayaran listrik dan sebagainya, lengkaplah seperti itu Pak. Kita dorong arahnya ke sana ya. Di mana ada potensi ya, di mana ada potensi di sekitarnya kita gali ya. Dan itu juga walaupun KUD, badan hukumnya tetap tampilannya adalah koperasi gitu Pak. Koperasi. Ya. Namanya koperasi unit desa ya Pak ya. Betul ya. Ya. Baik, Pak Pandi terkait dengan masyarakat nih Pak. Masyarakat ini kan kalau dalam tanda kutip ini kan membutuhkan sesuatu pinjaman ya Pak ya, terkait dengan kalau ke bank itu kan ribet, apalagi online, tidak mengenal digitalisasi, apalagi begitu ya Pak ya, ke masyarakat ataupun juga orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mengenal digitalisasi. Nah, ini kan larinya kan mesti akan ke koperasi begitu ya Pak ya, kalau menjadi anggotanya begitu. Nah, ini bagaimana Pak caranya agar koperasi ini di daerah lingkungan setempat ini bisa dikenal, kemudian bisa masyarakat ini bisa mengembangkan sesuatu yang bisa dikembangkan dari masyarakat agar koperasi ini terus bisa berkembang ataupun juga bisa mensejahterakan anggotanya begitu Pak. Iya. Ya, kami juga selaku penggerak Pak ya, Pak Pian, penggerak koperasi juga. Kami punya koperasi namanya KSPPS Prambabulan Makmur Abadi ya. Mantap. Iya, termasuk juga dipercaya menjadi ketua Dikopindah. Bahwa untuk bisa mensosialisasikan dan bisa membesarkan gerakan koperasi di masyarakatnya, tentu juga termasuk kepercayaan yang paling susah ini Pak ya. Gitu, Pak, ya. Bahwa kita sampaikan kepada anggota bahwa perbedaan antara koperasi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya gitu Pak ya. Ya, kita nggak usah nyebut perbankan, lembaga-lembaga keuangan lainnya itu sangat berbeda. Bahwa koperasi ini adalah pengguna ya sekaligus pemilik Pak. Ya. Pemilik sekaligus pengguna. Kalau lembaga lain kan bukan sebagai pemiliknya, hanya sebagai pengguna saja. Iya. Jadi jelas ada perbedaan makna bahwa semua anggota adalah sebagai pemilik lembaga koperasi sebuah perusahaan besar seperti itu Pak. Maka kita himbau kepada seluruh anggota lebih baik kalau menaruh uang itu adalah kepada perusahaannya sendiri. Yaitu adalah koperasi. Kalau pembayaran transaksi, umpamanya bayar listrik, setoran angsuran motor, mobil, atau beli pulsa, silakan ke koperasi. Itu milik usaha Anda sendiri. Dan bahkan nanti keuntungan pun akan dikembalikan kepada anggota. Nah, itu adalah suatu daya tarik dan nilai plus kepada anggota gitu Pak. Tapi kalau di lembaga lain itu hanya sebagai pengguna pembiayaan atau pinjaman atau nabung dapat jasa, sudah selesai itulah. Ya, itu perbedaan. Sehingga kita mendorong kepada seluruh gerakan koperasi agar bisa mensosialisasikan
sesuai dengan fungsi dan tugas daripada koperasi itu sendiri, Pak, ya, agar bisa menarik dan bisa dipercaya oleh anggota itu sendiri, ya. Nah, intinya kan banyak sekali keunggulan-keunggulan koperasi ya Pak ya, yang kalau bisa dicermati oleh masyarakat ini kan seperti tadi kata Bapak katakan bahwa pembayaran listrik ke koperasi bisa dilakukan. Kemudian kan ini kan demi kemajuan koperasi dan nanti Betul. keuntungannya juga untuk yang membayar ke listrik Anggota tadi. juga, Betul ya, juga begitu ya Pak ya. Nah, ini kan ya. apa nih Pak yang terus diupayakan untuk memajukan koperasi kepada masyarakat ini Pak, agar terus ayo kita maju bersama koperasi dan nanti makmur bersama koperasi begitu Pak. Ya, kita kan berusaha kepada seluruh gerakan koperasi ya, agar kita menaruh kepercayaan gitu Pak, intinya ya. Penting banget. Kepercayaan itu sangat penting sekali karena kalau masyarakat atau anggota tidak percaya sudah selesai. Ya, kita membangun kepercayaan kepada anggota, maka kepercayaan itu tidak mudah. Ya, kita kembalikan kepada personil, kepada seluruh pengurusnya gitu Pak ya. Ya, kalau pengurusnya bisa mengatur, memanage ya dengan baik dan benar ya, agar bisa transparansi menyampaikan laporan rutin setiap tahun, insya Allah ya anggota akan lebih percaya kepada koperasinya. Bahkan didorong bahwa kalau benar-benar pengurus ini bisa memanage, bisa mengelola koperasi, kalau bisa ini seluruh pengurus dan pengawas, pengaryawan itu kalau punya uang harus disimpan di koperasinya gitu Pak. Ya, iya. Maka untuk kita menyampaikan marketingnya, ya kami tidak tidak telon apa bahasanya seperti itu ya. Ya sehingga nanti masyarakat pun percaya untuk menaruh uangnya di koperasi. Gitu. Ya. Intinya memang kepercayaan ini terletak pada kepengurusan ya Pak, atau pengurus jajaran pengurus ya Pak ya. Agar pengurus dan anggotanya manajemennya lah, Pak. ya, manajemennya begitu. Iya, manajemennya ya. Nah, ini kan tentunya strata dari pengertiannya, mohon maaf ya, terkait dengan kepengurusan ini kan beda ya Pak ya dengan pendidikannya dari masyarakat ini seperti apa itu Pak, untuk menjembatani perbedaan tersebut agar semuanya satu visi, satu misi untuk memakmurkan masyarakat ataupun memakmurkan anggotanya begitu Pak. Ya, kita sampaikan prinsip-prinsip koperasinya Pak, bahwa koperasi itu punya prinsip Pak ya, bahwa keanggotanya itu bersifat sukarela dan terbuka. Buat siapa saja gitu Pak ya. Iya. Baik orang pribumi ataupun juga seluruh warga negara asing pun boleh ya. Iya. Dan kami juga pengelolaannya dilakukan secara demokratis Pak. Ya. Artinya demokrasi itu kita undang seluruh anggota di dalam rapat anggota tahunan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu Pak. Dan di situ anggota diberikan hak ya bertanya, hak memilih, dipilih. Ya itu secara demokrasi seperti itu Pak. Dan kami sampaikan juga kepada anggota untuk meyakinkan bahwa prinsip koperasi itu adalah ada pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota Pak. Iya. Dan juga diyakini bahwa prinsip kita ini ada juga termasuk pemberian balas jasa Pak yang terbatas terhadap modal yang punya simpanan pokok, simpanan wajib itu juga diberikan keuntungan setiap akhir tahun yang tadi transaksi keuntungannya itu dibagikan kembali itu Pak melalui tergantung daripada besarnya kecil modal masing-masing atau simpanan pokok dan simpanan wajib itu Pak. Ya, seperti itu. Nah, Pak Pandi, ini kan terkait dengan kendala-kendala mesti ada ya Pak ya, terkait dengan kendala begitu. Nah, kendala-kendala apa Pak yang Dekopinda bisa cermati terkait dengan perkembangan koperasi ini Pak Pandi? Ya, pasti kendala itu di semua bidang ada Pak ya. Ya, tergantung daripada kita mengelola, memanage dan juga termasuk tingkat kemampuan marketingnya gitu Pak ya. Iya, tergantung tingkat kemampuan marketingnya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala itu kita berusaha ya transparansi ini Pak. Ya. Prinsip-prinsip kekoperasian ini kita terapkan begitu Pak. Ya, kita terapkan. Ya, jangan sampai koperasi tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian sehingga nanti ya banyak kendala lah di internal pengurus ya bermasalah gitu Pak ya. Di eksternal juga ya bermasalah seperti itu. Andai kan nanti tidak melakukan manajemen secara benar ya artinya anggota banyak ya protes dan juga menarik
dana-dananya dari tabungan, ya. Nah, ini akan membangun kepercayaan sulit kembali, Pak. Ya. Oke, baik. Itu, iya. Nah, Pak Pandi, apa yang Bapak ingin sampaikan dan harapan Bapak di Hari Koperasi untuk tahun ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Cirebon, ya, di tanggal 12 Juli, ya, 2022. Ini adalah bertepatan dengan hari jadi koperasi yang ke-75 tahun. Berharap bahwa seluruh gerakan koperasi agar bisa bertransformasi digitalisasi, ya, agar mendapat kepercayaan daripada seluruh anggotanya, ya. Dan kedua, supaya bisa menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ya, insya Allah dengan prinsip-prinsip koperasi ini, anggota koperasi akan memberikan kepercayaan penuh, ya, untuk mengelola perusahaannya itu sendiri dan bisa menggunakan secara maksimal sehingga koperasi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Apalagi dengan adanya transformasi digital, kita bisa mudah bertransaksi, tidak harus datang ke kantor, kita hanya bisa bertransaksi dari jauh, ya, dari rumah, dari manapun kita bisa bertransaksi. Dan itu adalah efisien, efektif, tapi menguntungkan, seperti itu, Pak. Ya, baik. Itu saja barangkali pesan kami. Terima kasih Pak Pandi SE, Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, untuk kesempatan pagi ini sudah berbincang bersama RRI Cirebon dan sudah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Semoga saja ini terkait dengan informasi daripada koperasi ini, masyarakat lebih menaruh perhatian lagi, menaruh kepercayaan lagi untuk bisa membangun koperasi dan memakmurkan kita bersama. Begitu ya, Pak, ya? Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pandi. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Pak Pandi SE, Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, yang menginformasikan kepada Anda bahwa tentunya kalau Anda memiliki koperasi, Anda jugalah yang menggerakkan koperasi, Anda jugalah yang menjadi bosnya, dan Anda juga yang memodalinya, begitu pendengar ya. Dan inilah yang menjadi soko guru ekonomi Indonesia, bahwa koperasi dari Anda untuk Anda dan untuk kita semuanya, begitu pendengar. Anda akan terus bersama kami pendengar dalam rangkaian Dialog Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita masih menghadirkan topik utama yang akan kita hadirkan dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik Koperasi Bangkitkan Ekonomi Rakyat. Baik, kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kami yang terakhir, yaitu Bapak Edwin Yudianto, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Kita sapa beliau. Pak Edwin, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pian, Pak Edwin, RRI Cirebon. Ya, sehat selalu ya, Pak ya? Amin. Baik. Sehat. Salam sehat. Salam sehat, Pak ya. Salam semangat perkoperasian Indonesia, begitu Pak. Betul, betul. Baik. Nah, ini hari ini kan hari koperasi, peringatan atau memperingati Hari Koperasi Nasional ya, Pak ya, ke-75 tahun ini. Apa nih Pak yang ada di benak Bapak untuk perkoperasian, khususnya untuk Kabupaten Cirebon sendiri, Pak? Silakan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi di Hari Koperasi yang ke-75 tahun 2022 ya. Jadi mari saya sebagai secara pribadi mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari kita berkoperasi. Karena koperasi itu salah satu bentuk badan usaha ekonomi masyarakat yang sangat cocok. Karena di Undang-Undang Dasar juga sudah tercantum ya di pasal 33, perekonomian disusun berdasarkan atas kekeluargaan. Itu juga dari Bung Hatta juga sudah disampaikan dari zaman dulu. Juga sekitar tahun 86 koperasi itu sangat booming ya Pak ya. Maksudnya sangat dimanjakan dengan masyarakat gitu. Dan diharapkan dengan Hari Koperasi yang ke-75 ini, koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon bisa lebih berkembang lagi ya Pak. Mungkin itu. Baik. Nah, ini kan terkait dengan ajakan kepada masyarakat. Ini kan dalam tanda kutip kan mungkin ada beberapa hal, terkendala hal lainnya, yaitu saya sudah berbicara terkait dengan Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon nih Pak, terkait kepercayaan, kemudian modal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini Pak terkait dengan perkoperasian saat ini menurut Bapak perkembangannya begitu Pak, terkait dengan menaruh kepercayaan untuk masyarakat dan masyarakat menaruh kepercayaan untuk koperasi begitu Pak. Pak Edwin silakan. Ya, sangat betul sekali seperti disampaikan Mas Pian barusan. Jadi mungkin mindset
masyarakat masih apa ya, bahwa koperasi itu hanya simpan pinjam, mungkin itu ya, Pak ya. Okay. hanya simpan pinjam. Terus banyak kasus-kasus yang ketika Betul. mereka berkoperasi kok manfaatnya sangat kurang, misalkan apalagi misalkan ada kasus-kasus yang yang mencemarkan nama koperasi lah. Betul. Banyak contoh-contoh kasus yang ketika modal sudah terkumpul besar dibawa kabur atau gimana gagal bayar. Itu kan menjadi trauma tersendiri ya Pak ya bagi anggota. Betul, begitu Pak ya. Nah, gitu. Betul, itu sangat trauma sekali. Jadi makanya kami di Dinas Koperasi terus berkelanjutan untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa berkoperasi secara benar itu seperti apa gitu. Kita coba merubah mindset masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya simpan pinjam, tapi koperasi itu suatu usaha, apalagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 juga tentang peraturan turunannya PP nomor 7 tahun 2021 tentang pemberdayaan penguatan koperasi. Itu di situ koperasi itu sangat dimanjakan karena bisa melakukan unit usaha apapun gitu. Melakukan unit apapun, usaha apapun itu, dari mulai cuci motor apa semua bisa jasa, konstruksi itu semua bisa dilakukan oleh koperasi yang sudah berbadan hukum gitu kan. Nah, masyarakat itu sendiri juga kadang juga tidak merasa memiliki koperasi tersebut karena hanya ketika membutuhkan dia baru menjadi anggota. Iya betul Pak. Membutuhkan modal atau apa, tapi dia tidak merasa, padahal itu koperasi itu sebagai anggota itu sebagai pemilik juga sebagai pengguna gitu. Maksudnya jadi pemilik juga menggunakan manfaat dari koperasi tersebut gitu. Kita coba merubah mindset itu. Kadang ada beberapa keberatan itu ketika dia harus menyimpan simpanan pokok atau simpanan wajib. Betul. Padahal simpanan pokok itu bukan untuk koperasi dan tidak hilang gitu. Maksudnya tidak hilang. Ketika si anggota tersebut mau keluar, itu dikembalikan secara utuh. Misalkan 2 tahun atau 3 tahun menjadi anggota koperasi, itu dihitung per bulannya berapa, simpanan wajibnya dan ditambah simpanan pokok atau simpanan lainnya dikembalikan secara utuh. Itu mungkin. Dan juga mindsetnya simpanan wajib itu untuk apa? Untuk modal usaha. Ketika usaha itu berkembang, ada keuntungan dikembalikan lagi ke anggota di rapat anggota tahunan setahun sekali, yaitu SHO. Sisa hasil usaha gitu. Intinya kan ada transparansi ya Pak ya, ketika masyarakat menaruh dalam tanda kutip modal, permodalannya baik itu simpanan pokok ataupun simpanan wajib dan simpanan sukarela gitu. Nah, ini kan yang kalau simpanan pokok atau simpanan wajib ini kan menjadi hal yang utama terhadap perkembangan koperasi. Nah, ini kan yang menjadi acuannya ataupun yang menjadi keinginan ataupun dari pihak koperasi ini kan simpanan sukarela. Silakan bagi yang mempunyai uang lebih gitu ya Pak ya untuk bisa menyimpan. Nah, ini kan seperti apa nih Pak untuk bisa lebih memaksimalkan dari pada simpanan sukarela, hal-hal yang lainnya gitu Pak, seperti halnya yang tadi Bapak katakan bahwa koperasi ini bukan simpan pinjam saja, malah UMKM pun bisa didirikan ataupun bisa di bawah koperasi begitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, kembali ya Mas ya. Kalau kekuatan koperasi itu ada di anggota. Dan anggota harus merasa memiliki, seolah-olah koperasi itu perusahaan mereka, perusahaan anggota. Makanya ketika tadi punya uang lebih daripada di bank disimpan lama-lama habis dengan potongan-potongan. Tapi di koperasi tidak. Di koperasi bisa kita gunakan sebagai modal usaha. Nah, itu untuk mengarah ke situ kami juga sampaikan ke pengurus, ke pengawas atau ke pengelola koperasi, coba dicontohkan dari diri sendiri, maksudnya dari diri pengurus itu sendiri. Punya uang, simpan. Ada salah satu contoh di KUD di Sedong, KUD Bukti dengan Ketua Pak Didi, itu modalnya 0 Mas. Ketika pergantian pengurus, nah di situ dia langsung nyimpan uang secara pribadi gitu, pengurus-pengurus yang lain. Akhirnya tumbuh dan berkembang, sekarang udah ribuan anggotanya juga. Dengan hanya simpanan wajibnya 10.000 tak berapa ya. Dengan jumlah anggota sekitar 1.700-an, sekarang sudah miliaran. Punya unit usaha, ada toko besi, ada pengelolaan pupuk, simpan pinjam udah jelas, itu udah sangat dibutuhkan gitu. Itu contohnya begitu. Jadi kita mencontohkan dulu dan menaruh koperasi. Nih lihat koperasi kita ini berkembang, ada buktinya, yaitu dirapatkan rapat anggota tahunan setahun sekali. Rapat anggota tahun itu sebagai pertanggungjawaban pengurus laporan tentang pelaksanaan
usaha koperasi setahun sebelumnya, misalkan rapat anggota tahunan di tahun 2022, dia melaporkan usaha tahun 2021 itu apa aja, keuntungannya apa aja. Nah, baru dibagikan dengan SAU. Terus juga merencanakan tahun berikutnya, setahun ke depan, apa sih yang akan direncanakan, apa sih modal apa yang sudah kita punya. Itu hasil keputusan dari anggota, mungkin itu Mas. Nah, ini kan tentunya membangun ya Pak. Membangun ini adalah tugas daripada pengurus ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab besar pada pengurus ketika membangun sebuah kepercayaan, membangun koperasi. Ini kan kepercayaan yang sangat luar biasa begitu ya Pak. Betul. Nah, ini kan terkait dengan tadi nih Pak, apa saja sih Pak sebenarnya yang menjadi kendala ketika koperasi ini, seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup segan mati tak mau gitu ya Pak ya. Betul, atau barangkali udah ada yang bangkrut begitu Pak. Nah, ini apa Pak? Kendala yang utama ini seperti apa Pak? Apakah pengurusannya ataukah tidak mempunyai kepercayaan kepada dari anggotanya atau seperti apa Pak? Menurut pengamatan dari Pak Kabid ini Pak, silakan. Banyak faktor yang menjadikan koperasi itu mati segan, hidup segan mati tak mau lah ya. Iya, hidup segan mati tak mau gitu ya. Ada banyak faktor sekali ya. Itu juga emang kepengurusan itu tanggung jawabnya luar biasa sekali. Kalau sebetulnya kalau pengurus profesional, inovatif, kreatif itu insya Allah dengan dukungan anggota itu insya Allah koperasi akan berkembang. Kendala-kendalanya mungkin salah satunya modal. Modal usaha itu kalau misalkan emang anggotanya sedikit, otomatis kan modalnya juga sedikit karena pemumpuan modal itu ada di anggota dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Makanya ketika pengurus itu harus kreatif. Itu gimana caranya? Coba menggali modalnya dari mana. Entah itu kan banyak sekali. Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas. Ada LPDB dengan bunga yang sangat kecil gitu ya. Lembaga modal bergulir lah itu dari kementerian itu udah ada KUR juga, koperasi bisa mengakses gitu ya. Juga itu dari keinginan anggota untuk memajukan koperasi tersebut itu harus ditumbuh kembangkan bahwa koperasi ini milik kita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita membangun koperasi kita nggak usah cari pelanggan. Misalkan kita punya cuci motor, daripada ke orang lain, anggota dulu kan sudah ada anggota. Itu kan sebagai pelanggan. Itu kan sebetulnya kalau secara teoritis kan sangat mudah dilakukan. Tapi kenyataannya punya Wasarda malah masih ke Alfa, iya kan? Iya betul Pak. Iya kan, ke Alfa dapat apa? Dapat dinginnya aja AC gitu kan. Coba kalau ke koperasi udah dapat untung, udah bisa nyicil. Sangat mudah sekali, sangat bermanfaat sekali gitu. Dimudahkan lah dengan koperasi itu. Mungkin itu Mas. Intinya memang kalau menurut takaran seperti tadi Pak Kabid katakan bahwa ini jelas potensinya besar banget begitu ya Pak ya, untuk bisa menumbuhkan koperasi, mengembangkan koperasi Pak ya, dari masyarakat ya Pak ya, terkait dengan usaha-usaha yang ada di masyarakat. Seperti yang tadi Pak Kabid katakan bahwa Wasarda ada, tapi masyarakatnya ataupun anggotanya masih jajan di luar gitu ya Pak ya. Dan juga sepeda motor dan listrik dan lain sebagainya. Memang semuanya ini kan potensi besar untuk bisa dikembangkan di perkoperasian kita ya Pak ya. Betul sekali. Cuma kita coba mengubah mindset masyarakat karena masyarakat itu koperasi itu hanya simpan pinjam. Betul. Terus mindset anggota bahwa koperasi itu hanya milik pengurus, padahal itu milik anggota gitu. Kita harus dirubah. Makanya masukan anggota misalkan pengen buka usaha apa, kita juga pernah membentuk koperasi yang tadi Mas sebutkan bahwa UKM juga bisa membangun koperasi. Ada Mas mitra caruban usaha yang ada di tengah tani itu juga kan jadi permodalan lebih besar gitu, lebih berpeluang untuk berkembang gitu. Cuma kita mindset anggota itu seperti apa? Sampai properti aja bisa dilakukan oleh koperasi gitu. Butuh rumah, butuh motor, sudah ada yang dilakukan oleh koperasi itu Mas. Dan mindset masyarakat satu lagi nih Pak, mungkin ya Pak ya. Kalau diberi pinjaman dari koperasi ini ya itu Pak. Ya kalau ada ya dinyicil, kalau nggak ada ya udahlah gitu ya Pak. Sangat betul sekali. Makanya kita bolak-balik mengingatkan anggota, jangan hanya meminjamnya saja gitu. Tapi kewajiban untuk membayar juga itu kan perusahaan sendiri. Jadi kadang ya udah koperasi kita duitnya saya gitu ya Pak ya. Betul. Coba kalau dengan di bank sangat patuh sekali untuk membayar. Baik, dan itu mungkin mindset yang harus dirubah lah gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, di perkembangan zaman ini Pak,
menurut Pak Kabid ini masih relevan nggak sih Pak koperasi dan disandingkan dengan dunia digital, kemudian dunia perbankan yang konvensional semakin gencar dengan iming-iming yang dalam tanda kutip ini memang wah ini enak nih, bagus nih daripada koperasi gitu lah. Nah, menurut Pak Kabid ini masih relevan nggak sih Pak? Dan masyarakat masih mencintai koperasi nggak sih Pak? Sebetulnya ya harus kerja keras kita juga ya, antara dari pengurus, dari dinas juga memfasilitasi. Kita coba kita memfasilitasi, kita boleh Pak, dibantu RRI juga boleh kok Pak. Iya, terima kasih. Apalagi nanti ada wawancara-wawancara boleh penyiar RRI dilibatkan juga nggak apa-apa Pak. Oh iya siap Mas ya. Kayak seperti tahun sebelumnya juga kita coba memfasilitasi dengan Bank Jabar, kita undang koperasi-koperasi untuk masalah PPOB ya, pembayaran online gitu ya, bisa dengan Samsat juga kita coba kerjasama. Samsat sangat welcome sekali, sampai pejabat juga, pejabatnya juga langsung datang, padahal kita yang mau silaturahmi ya, itu responnya sangat luar biasa ketika ada pembayaran kendaraan bermotor nanti diprioritaskan dari koperasi, itu kan sudah merupakan fasilitas masih sangat relevan apabila si pengurusnya terus berkembang, terus berkreasi, berinovasi gitu kan. Kalau tidak berinovasi akan ketinggalan zaman. Dengan digitalisasi juga itu kita coba kita mencari vendor-vendor yang kira-kira bisa masuk untuk koperasi itu menggunakan digitalisasi. Jadi akses dengan koperasi itu sangat mudah, tinggal buka Android, kita bisa lihat simpanan kita, kewajiban-kewajiban kita membayar, belanjaan kita sudah sampai sejauh mana, SHU-nya tahun depan kita berapa sampai dengan bulan sekarang misalkan kan masih bisa dihitung gitu. Nanti akhir tahunnya masih bisa bertambah lagi. Untuk saat sekarang bisa kita lihat SHU udah sampai mana nih. Tapi itu bisa diakses dengan digitalisasi koperasi tersebut, Mas. Baik. Wah, nampaknya asik sekali nih Pak untuk pagi hari ini Pak Edwin dan juga tadi Pak Pandi, Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, sudah asik banget ngobrolnya dan salah satu contoh pengurus ketua koperasi di Kabupaten di Kota Cirebon yaitu Koperasi Wanita Lingga Asih, ini asik-asik banget nih Pak untuk memberikan semangat tersendiri untuk mengokohkan kembali soko guru kita itu koperasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Soko guru perekonomian kita. Baik. Pak Edwin Yudianto, terima kasih Bapak sudah bisa berbincang bersama RRI Cirebon. Semoga semangat ini tetap membara di masyarakat gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edwin. Sama-sama. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Anda sudah bersama kami dalam dialog pagi untuk kesempatan pagi hari ini, dan tadi Anda sudah menyimak Bapak Edwin Yudianto, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon yang sudah berbincang bersama kami dalam dialog pagi untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga Pak Pandi SE, Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak semuanya, dan Ibu yang sudah bersama kami juga dari Ibu Eni ya. Ibu Eni terima kasih juga sudah berbincang bersama kami, Ketua Koperasi Wanita Lingga Asih Kota Cirebon, Kecamatan Kecapi pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga semuanya semangat dan bisa memajukan perkoperasian di Indonesia dan sekaligus menjadi soko guru perekonomian bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Dialog Pagi. Kami akhiri Dialog Pagi untuk kesempatan edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.